Hai, kembali lagi dengan saya, Agus Alim Hakim. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tips dan trik bagaimana sukses belajar TKD Serdos untuk mendapatkan skor yang maksimal. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mendaftar TKDA di Pusat Layanan Tes Indonesia atau PLTI. Jadi TKDA merupakan salah satu tes yang harus diikuti oleh dosen-dosen muda dalam mengajukan sertifikasi dosen atau yang disebut dengan Serdos. Bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti terus video berikut. Pertama, kita masuk ke website plti.co.id. Nah, akan muncul informasi-informasi dari websitenya. Di sini, teman-teman bisa lihat pada beranda atau home mengenai PLT, Pusat Layanan Tes Indonesia. Nah, PLT ini bergerak dalam bidang usaha penyediaan tes kompetensi bahasa Inggris atau TOEIC, Test of English Proficiency, kemudian tes potensi akademik atau yang disebut dengan TPDA. Nah, dilakukan secara daring. Jadi ini merupakan keuntungan ya untuk teman-teman yang tidak bisa melakukan tes secara langsung ke tempat lokasi tes dapat mengikuti secara daring. Nah, di sini ada beberapa pengumuman-pengumuman terkait dengan pengumuman perubahan biaya, kemudian periode tes reguler Juli, maupun untuk login ke websitenya. Nah, kemudian ada beberapa berita dan pengumuman. Nah, ini apa itu TPDA? Tes Potensi Dasar Akademik ini sebelumnya dikenal dengan nama TKDA atau Tes Kemampuan Dasar Akademik. Nah, merupakan tes yang mengukur kemampuan kognitif individu yang diselenggarakan secara daring di Indonesia, yang diperlukan bagi seorang untuk dapat menyelesaikan studi dan berkembang di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ini biasanya digunakan sertifikasinya atau sertifikatnya untuk mendaftar S2 ataupun S3, nah, maupun untuk sertifikasi dosen. Nah, selain itu, ada tes bahasa Inggris, yaitu Test of English Proficiency. Nah, di sini tes ini kemahiran bahasa Inggris dalam konteks akademik yang diselenggarakan secara daring menggunakan komputer multimedia. Nah, tes ini mengukur kemahiran berbahasa Inggris peserta yang ditunjukkan dengan skor tes mulai dari 310 hingga 642. Nah, yang berarti pengguna bahasa Inggris yang sangat mahir. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah jadwal periode reguler Juli. Sekarang karena sudah masuk tanggal 6 Juli, jadi biasanya akan selalu terupdate ya, tidak secara jauh hari untuk menentukan jadwalnya. Jadi kita harus lihat ya, tesnya reguler atau tes from home. Nah, kita lihat jadwal dan lokasi tes dulu. Nah, jadwalnya di sini untuk TPDA ini di sini dan untuk TOEIC. Nah, pendaftaran peserta dan pembayaran bisa dilakukan tanggal 5 hingga 12 Juli 2022. Nah, ini masih dibuka ya, teman-teman. Kemudian pelaksanaan tesnya tanggal 14 hingga 16 Juli 2022. Nah, di sini teman-teman harus mempersiapkan diri, terutama belajar bagaimana tesnya seperti apa, kemudian belajar soal-soalnya. Nah, untuk tes TPDA sendiri maupun TOEIC ini oleh PLTI dilakukan setiap bulan. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika bulan ini belum ada persiapan, bisa mengikuti di bulan berikutnya. Nah, lokasinya ada di mana? Nah, kita bisa melihatnya. Namun di sini belum bisa kita lihat. Nah, kita tunggu. Ya, akan diperbarui setiap hari. Nah, kemudian peserta yang dapat mengikuti tes ini diikuti oleh peserta sertifikasi dosen untuk seleksi beasiswa, syarat masuk perguruan tinggi maupun informasi pribadi. Nah, kuota tesnya itu tentunya terbatas, teman-teman semua. Jadi jika berkenan untuk mengikuti tes, bisa mendaftar ke member PLTI. Ya. Nah, kemudian
seperti apa, nanti kita akan coba mendaftar. Nah, di sini prosedur mengikuti tesnya bisa melihat panduan pendaftaran, kemudian memilih lokasi tes dan jadwal tes yang diikuti. Nah, ini dia untuk panduan. Nah, ini ada panduan pendaftaran, panduan pemilihan jenis tes dan tempat tes, maupun panduan pembayaran. Sudah sangat lengkap. Jadi, teman-teman bisa melihatnya langsung. Nah, maupun jenis tes. Mungkin di sini saya tidak akan detail ya menjelaskan ini, tapi akan langsung kita coba. Ya, itu. Oke, kita kembali ke jadwalnya. Nah, kemudian di sini biaya pendaftaran ini mulai 1 April 2022 tentunya tarif pajak PPN itu naik ya. Kita semua sudah tahu dari 10% hingga 11%. Nah, biayanya untuk web maupun TPDA sama, yaitu 333.000. Nah, ini sudah termasuk pajak. Nah, kalau misalkan mengikuti 2 tes sekaligus, nanti akan mendapatkan 2 kode pembayaran berbeda, sehingga melakukan 2 kali transaksi. Karena memang tiap tes akan memiliki suatu tagihan, gitu ya, kode pembayaran yang berbeda. Jadi tidak bisa digabungkan langsung. Nah, kemudian pembayaran lainnya bagi calon peserta yang sudah mendapatkan sesi tes, mohon segera melakukan pelunasan. Nah, karena pembayarannya hanya ditunggu 6 jam saja. Gitu ya. Nah, bagi calon peserta yang sesi tesnya belum lunas setelah 24 jam sejak pengambilan tes, nah, LTI akan menghapus sesi tes tersebut, sehingga kuota akan kembali dapat diambil oleh calon peserta lain. Ya, karena tidak membayar, ya nanti bisa diambil oleh peserta lain. Gitu ya. Nah, kemudian tentunya peserta harus mengakses website PLTI, kemudian maupun website member PLTI ini yang teman-teman sudah mendaftar. Karena memang beberapa kali ada perubahan, bukan perubahan ya, update. Jadi beberapa informasi seperti ini lokasi belum tersedia, nanti bisa mungkin besok atau lusa juga tersedia. Nah, kemudian PLTI tidak mengeluarkan sertifikat fisik ke peserta. Nah, semua sertifikat bisa di-download. Bahkan sudah beberapa kali mengikuti bahkan apabila sudah mengikuti tahun lalu masih bisa di-download hingga sekarang. Nah, kemudian di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui tapi tidak bersifat wajib. Nah, seperti kita mengetahui profilnya, bagaimana tentang PLTI. PLTI ini berdiri dari tahun 2013. Jadi di sini informasi-informasi mengenai profilnya. Jadi tidak berkait dengan tes, namun jika ingin mengetahui bisa dilihat. Nah, kemudian visi dan misinya. Nah, kemudian keunggulan dari tes PLTI seperti apa, profesional, mutakhir, dapat diandalkan, variatif, akurat, objektif, dan komprehensif. Kemudian struktur organisasinya juga ada. Nah, kemudian teman-teman semua jangan khawatir, untuk PLTI sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi aman ya untuk diikuti. Nah, kalau ingin melihat lanjut, apa itu TPDA bisa diklik. Nah, TPDA itu tes potensi akademik ini terdiri dari 8 subtes. Ya. Namun kategorinya ada 3 nih, verbal, numerik, dan figural. Jadi mengenai verbal kemampuan memahami, berpikir, dan menganalisis informasi dengan menggunakan bahasa. Jadi itu verbal ya. Bagaimana analogi, logical reasoning, analytic reasoning. Nah, analogi ada 20 soal. Waktunya nyala 8 menit. Kemudian logical reasoning waktunya 13 menit. Soalnya juga sama semuanya 20. Analytical reasoning 20 menit. Nah, kemudian untuk numerik ada aritmetik 16 menit, number series 11 menit,
word problem 17 menit, kemudian untuk gambar ada figure analysis and synthesis itu 22 menit, kemudian spasial 13 menit. Jadi berkaitan dengan bahasa ya untuk verbal, kemudian numerik berkaitan dengan angka, bagaimana menghitung, kemudian kalau figural kemampuan berpikir dan menganalisis dengan menggunakan konsep gambar, simbol, dan diagram. Jadi teman-teman nanti bisa terus memantau channel saya, akan ada beberapa latihan-latihan soal. Nah, informasi terkait bagaimana pengumuman-pengumuman maupun berita-berita gitu ya. Jadi ini sudah ada di beranda tadi. Nah, ini ada panduan untuk, bahkan panduan tes from home juga ada. Karena tes from home ini kita bisa melakukan di rumah. Kalau reguler nanti harus ke lokasi tes. Gitu ya. Nah, oke, untuk tes from home ini di sini nanti ada panduan-panduannya ya. Oke, nanti bisa dilihat karena ini lumayan panjang. Jadi untuk tes from home bagian ini, teman-teman harus mendownload aplikasi. Ya, karena akan dijalankan dari rumah. Gitu ya. Dan ini saya sempat mengikutinya. Oke, baik. Kita akan coba daftar ya. Jadi klik di sini. Nah, ini saya kebetulan sudah pernah mengikuti tahun lalu, jadi kita coba daftar menggunakan akun lain, misalkan Agus Alim 2022. Ya. Kemudian emailnya menggunakan email lain, passwordnya oke, teman-teman silakan bisa mendaftar. Oke, berhasil. Nah, nanti kita harus aktivasi melalui email. Ya, teman-teman bisa buka email, kemudian login. Ya. Nah, email masing-masing. Oke. Nah, misalnya ada beberapa email, jadi saya akan buka di email yang saya daftarkan tadi. Nah, sini sudah masuk nih. Email dari Pusat Layanan Tes Indonesia atau PLT. Nah, di sini selamat datang ya Agus Salim 2022. Nah, untuk konfirmasi akun kita klik. Nah, berhasil. Nah, kita bisa masukkan username dan passwordnya, kemudian login. Nah, oke, kita bisa melengkapi profilnya. Nah, ini bisa teman-teman lengkapi semua, sehingga pekerjaan apa. Gitu ya. Nah, setelah itu, kalau sudah, coba kita ambil tes. Nah, oke, belum bisa ambil tes kalau informasinya belum lengkap. Ya, jadi teman-teman silakan lengkapi informasinya semua. Nah, baik. Nah, karena informasinya belum dilengkapi, kita coba masuk ke akun saya yang dulu ya. Nah, karena sudah lengkap nih. Jadi, di sini kita lihat sudah dilengkapi semua ya. Nah, kita ambil tes baru. Misalkan kita ingin mengambil tes baru untuk TPDA. Nah, periodenya seperti apa? Nah, regulerkah? Nah, reguler ini kita misalkan karena saya di Jawa Barat, oke, tapi lebih dekat ke Jakarta, saya memilih Jakarta.
Kalau Jawa Barat di mana ya? Kita lihat. Nah, provinsi mana? Di sini ada Universitas Kristen Maranatha di Bandung. Wah, kejauhan dari lokasi saya karena saya ada di Bogor. Jadi saya coba ke DKI Jakarta. DKI Jakarta itu ada 3, Gunadarma, Universitas Nasional, atau Institut Teknologi LN. Nah, karena saya tahu Universitas Gunadarma atau lokasinya, jadi saya pilih Universitas Gunadarma. Ini ya. Jadi untuk reguler ini berarti teman-teman mendatangi lokasi. Nah, nanti di sana saya belum pernah, cuma sepertinya menggunakan komputer ya, karena di sini daring gitu, belum ada tes from home. Waktu tahun lalu saya mengikuti tes from home. Nah, di sini ada 2 sesi, yaitu tanggal 14 Juli dan 15 Juli nih. Daya tampungnya 20. Nah, waktunya sudah ada nih jam 9 pagi hingga setengah 12. Nah, ini termasuk persiapan dan lain-lainnya ya, karena memang tadi di soal hanya 120 menit. Nah, untuk pilih tes, ini dapat memilih untuk apa? Misalkan sertifikasi dosen. Oke. Ya, tanggal 14. Nah, mau pembayarannya lewat apa? Misalkan saya lewat bank transfer, oke, ke ATM. Ya, ATM bersama, karena tidak punya Mandiri atau Danamon. Nah, kalau punya yang Mandiri bisa ikut juga. Ya, saya juga punya Mandiri, saya coba ke Mandiri. Nah, di sini ada kodenya, kemudian nanti tinggal dibayarkan. Ya, ini ada petunjuknya. Nanti invoice-nya juga bisa ditulis juga nomornya, sehingga informasinya lebih lengkap. Gitu ya, nah, di sini cara-caranya. Kalau yang menggunakan Mandiri pasti sudah tahu ya. Tinggal dibayar. Nah, setelah dibayar, nah di sini menunggu pembayaran. Jadi sudah ada emailnya, kemudian alamatnya, semua sudah lengkap. Kita kembali ke halaman utama. Jadi pembayaran sudah ditunggu. Nah, ini dia. Nah, dulu waktu ini saya pernah mendaftar tahun 2021 bulan Agustus di sini di Universitas Nasional. Nah, waktu itu tidaklah saya lakukan pembayaran karena saya tidak jadi mengambil di Universitas Nasional. Nah, karena waktu itu akhirnya saya melakukan tes from home. Nah, ini dia. Kalau ingin melihat hasilnya bisa cetak kartu atau download aplikasi TFH dan Riwayat. Nah, di sini ada, kita bisa melihat, pilih TPDA ya. Kita bisa melihat tes yang sudah kita lakukan. Nah, di sini ada sesinya. Waktu itu saya lakukan di kampus ya. Tentunya kalau di rumah agak berisik dan khawatirnya kita juga menyalahi aturan ya. Kalau di kampus sepi, di ruangan sendiri, jadi lebih enak. Nah, di sini sudah saya lakukan 9 Oktober 2021 jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Nah, verbalnya dapat 83%, numerik 88%, dan figural 90%. Nah, Anda sudah mengerjakan tes, ini bisa mendownload aplikasi TOEFH-nya atau teman-teman bisa melihat sertifikatnya. Nah, di sini alhamdulillah rata akhirnya 756. Nah, figuralnya mendapatkan poin 800, numeriknya 774, dan verbalnya 694. Jadi untuk passing grade-nya ada ya, untuk Cerdos yaitu 530. Saya akan jelaskan di video berikutnya. Jadi nanti teman-teman bisa mempersiapkan untuk tesnya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, nah
Di sini nanti ada beberapa, jika ingin menghubungi helpdesk bisa menghubungi ya, karena memang setelah kita mendaftar dan tentunya setelah membayar akan dihubungi secara personal melalui WhatsApp oleh panitia ya, atau oleh pengelola dari tes ini. Jadi tidak usah khawatir jika ada yang ditanyakan, bisa langsung ditanyakan kepada panitia atau pengelola dari tes ini. Nah, sangat mudah ya sebenarnya. Jadi ini sangat membantu. Jadi kalau teman-teman dari daerah manapun bisa melakukan tes gitu ya. Tinggal melihat jadwal-jadwalnya. Nah, ini ada administrasi pasca sarjana USU Juli. Nah, ini juga ada ya tentunya. Nah, ternyata tidak tersedia. Jadi memang belum update. Nah, untuk tes from home kadang-kadang kita harus menunggu lagi. Bisa siapa tahu besok sudah diupdate lagi karena memang jadwal pendaftarannya kan masih ini ya sampai tanggal 12. Jadi masih ada waktu. Mungkin tanggal 10 baru diupdate untuk tes from home. Seperti itu kemarin. Jadi menunggu dulu. Ya. Nah, kemudian dari manapun bisa. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Waktu itu kalau nggak salah di Jawa Barat, di IPB, di kampus saya ada. Gitu. Nah, jadi kita harus sering ngecek. Gitu ya. Nah, di Jawa Tengah ada nih beberapa. Gitu. Oke. Jadi teman-teman selamat mendaftar ya. Semoga tidak ada kesulitan. Jika video ini bermanfaat, silakan klik subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel ini. Dadah.